Sahabat TV Asuransi, berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan kali ini saya membawakan acara bincang-bincang podcast TV Asuransi dengan tema yang luar biasa lagi hype saat ini di industri asuransi, yaitu tentang pemenuhan aktuaris atau pemenuhan tenaga aktuaris di perusahaan asuransi. Kenapa ini lagi hype? Satu, OJK nggak main-main nih. Jadi akhir tahun ini, Desember ini, semua perusahaan asuransi di Indonesia harus minimal melaporkan bahwa mereka sudah punya progres untuk memiliki aktuaris. Apakah mereka sudah punya, sedang mencari, atau apapun bentuknya, itu harus laporan harus jelas. Yang kedua, kebutuhannya adalah ketika PSAK 74 itu nanti berlaku 2 tahun ke depan, ini laporan keuangannya ini mengharuskan ada campur tangan seorang aktuaris di dalamnya. Jadi ini berbeda dengan PSAK sebelumnya yang berlaku, yang mungkin dalam tanda petik masih tidak terlalu memerlukan, tidak semua perusahaan memerlukan. Nah, bersama saya sudah hadir Pak Ade Bungsu. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Mas Edi. Ya, Pak Ade Bungsu ini adalah Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI. Jadi orang yang paling tepat kalau kita pengen ngulik apa sih itu aktuaris, jumlahnya berapa, sekolahnya bagaimana, kemudian persebarannya seperti apa. Nah, Pak Ade Bungsu, kalau kita bicara tentang aktuaris nih Pak, itu kan bagi sebagian orang awam tuh nggak ngerti ya. Aktuaris ini apa sebenarnya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Mas Edi untuk waktu yang diberikan kepada Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi memang momennya pas sekali nih ya. Jadi di tengah isu pemenuhan tenaga aktuaris perusahaan, di perusahaan asuransi, khususnya di asuransi umum saat ini yang terjadi adanya kekurangan yang diasosiasikan sebagai kekurangan tenaga aktuaris, ya seolah-olah kesannya ya. Nah, memang kalau bicara mengenai profesi aktuaris, sebenarnya profesi aktuaris ini bukan profesi baru lah di Indonesia. Organisasi Persatuan Aktuaris ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1958, Pak. 58 sudah berdiri. Betul, dan ya. Kita selama ini nggak pernah dengar sebelum tsunami. Betul. Jadi Pak. Baru istilahnya gaungnya terdengar itu di tahun mungkin 90-an lah ya. Dengan adanya peraturan mengenai kebutuhan aktuaris perusahaan masuk ke regulasi ya, baru mulai didengar mengenai profesi aktuaris ya. Nah, kalau di luar negeri sendiri, di dunia sendiri udah lebih tua lagi sebenarnya Pak ya, profesi aktuaris ya. Dan dengan adanya Persatuan Aktuaris Indonesia ini, proses mencetak tenaga aktuaris ini memang di Indonesia adalah di bawah Persatuan Aktuaris Indonesia ya. Jadi ada 10 mata ujian yang diujikan kepada calon aktuaris ya. Yang pertama itu untuk menjadi ajun atau associate, ASAI kita sebutnya. Terus yang langkah berikutnya adalah sebagai fellow atau sebagai full aktuaris. Gitu. Untuk ajun dia harus 10? Ajun 5. Oh 5 mata uji 5 mata ujian dan seterusnya diteruskan sampai nantinya menjadi fellow. 5 lagi menjadi fellow. Nah ya. Ajun ini udah bisa disebut aktuaris? Belum. Oh belum. Jadi ajun aktuaris. Ajun aktuaris. Ya, yang dikatakan aktuaris sesuai peraturan Kementerian Keuangan itu adalah yang berkualifikasi fellow. Fellow. Jadi ya, full ya? Full aktuaris. Jadi itu ada di peraturan sebenarnya, Mas Edi. Nah, profesi ini basicnya apa sih sebenarnya ya? Jadi memang sebagian besar ilmu di keaktuarian itu adalah matematik dan statistik. Ya. Jadi ilmu dasarnya itu. Ilmu dasarnya ya. Jadi makanya kebanyakan universitas-universitas yang mengadakan program studi aktuaria saat ini adalah kebanyakan adalah hampir sebagian besar itu adalah jurusan matematik ataupun statistik biasanya ya. Tapi sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa lulusan non matematik dan statistik ingin mendapatkan gelar sertifikasi associate, ajun atau fellow ya. Jadi terbuka untuk siapapun ya. Jadi mau lulusan ekonomi, mau lulusan teknik ya,
mereka boleh ikutan ujian sertifikasi ya. Kalau dia lulus berhak mendapatkan gelar fellow atau full aktuaris. Jadi mesti dibedakan ya antara mereka kuliah ilmu apa dengan menjadi aktuaris. Beda. Artinya betul. meskipun saya kuliah udah ada prodi aktuaria kan, saya kuliah aktuaria, begitu saya lulus sarjana, saya kalau belum mengambil sertifikasi, saya belum aktuaris. Belum, mereka mempelajari ilmu aktuaria, tapi gelar profesi sertifikasinya dikeluarkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia saat ini ya. Jadi sama kalau di luar negeri pun juga sama. Misalkan di Amerika mereka punya organisasi seperti PAI, namanya Society of Actuary, yang juga mempunyai hak untuk melakukan sertifikasi untuk gelar fellow-nya di Amerika. Gitu. Nah, sertifikasi ini berlaku seumur hidup, Pak? Maksudnya berlaku seumur hidup. Oh, seumur hidup ya? Berlaku seumur hidup. Oh, jadi kalau seperti Bapak yang sudah berapa tahun lalu jadi fellow, itu sampai akhir hayat itu? Ya, jadi nggak tetap melekat ya, tapi juga kita biasanya ada CPD atau pelatihan atau pendidikan berkelanjutan ya, yang setiap tahunnya kita persyaratkan untuk minimum misalkan untuk aktuaris publik tuh 20 SKP ya, atau mendapatkan kredit 20 untuk ikut pelatihan-pelatihan dan pengembangan. Nah, kalau begitu udah banyak dong ini anggota PAI ini, kalau kita lihat sejarah berdirinya udah lama gitu. Berapa sih sekarang, Pak? Nah, sekarang jumlah yang berkualifikasi Fellow Society of Actuaries Indonesia yang full aktuaris sampai Agustus 2023 kemarin berjumlah 460 orang. 460. Ya, dan yang bersertifikasi Ajun atau Associate ASAI itu ada 308 orang ya. 308 orang. Jadi total itu sekitar 800 lah saat ini ya. 800 orang yang berkecimpung di dunia aktuaria. Iya, itu belum termasuk yang kita sebut student, Mas Edi ya. Studentnya apa? Student itu bagi mereka yang pernah ikut ujian satu kali aja, satu mata ujian masuk sebagai klasifikasi student. Jumlah student itu saat ini ada 3.900. Wow. Ya. Jadi kalau kita bicara potensi yang akan menjadi fellow di depan mata ini ada 3.900 yang ASAI ya ada 308 ya, sebentar lagi akan mendapatkan fellow lah. Lama nggak sih Pak dari Ajun menjadi fellow itu? Jadi memang ya kembali tadi mengenai apa sih yang sebenarnya yang dipelajari oleh seorang aktuaris gitu ya. Memang basicnya itu adalah science Pak ya. Mathematics, statistics ya, dan memang nggak usah ngomong aktuaria lah ya, minatnya matematik statistik itu juga nggak tinggi kan sebenarnya di Indonesia gitu kan. Jadi memang nggak seperti misalkan jurusan ekonomi, jurusan hukum gitu ya, mungkin banyak sekali mahasiswanya. Peminatnya juga tinggi gitu. Memang secara kekhususan memang ini butuh istilahnya passion ya, butuh minat ya. Kalau nggak suka matematik ya mungkin juga mereka juga enggan ya ikut sertifikasi, karena memang yang diujikan kebanyakan tuh adalah science gitu loh, matematik asuransi, teori risiko, matematik keuangan, pensiun dan sebagainya. Jadi yang sifatnya memang lebih banyak ke basicnya matematik dan statistik ya. Jadi makanya kenapa sih peminatnya kurang? Ya memang yang dipelajari itu memang science gitu, matematik dan statistik gitu loh ya. Nggak seperti halnya ekonomi, hukum ya, lebih banyak gitu peminatnya gitu loh. Jadi balik lagi sebenarnya lebih kepada kepeminatan lah Mas Edi ya. Nah, ada nggak persyaratan misalnya setelah menjadi Ajun sekian bulan atau sekian tahun jadi baru boleh mulai ujian untuk yang fellow, atau begitu dia Ajun langsung boleh? Begitu dia Ajun, mereka dapat pembekalan ya, dan langsung bisa melanjutkan untuk ke program fellow-nya. Gitu loh. Yang tercepat Pak dari nol ini sampai dia fellow ada yang tercepat mungkin ada 3 tahun lah ya. Oh 3 tahun. 3 tahun, tapi juga rata-rata tuh 4 sampai 5 tahun lah. Ya. Dari dia mulai ujian pertama, dari ujian 0 sampai pertama. selesai 10 betul, itu betul. ya. Nah, kalau dia tetap continue ya, ya biasanya itu memang butuh komitmen lah Mas Edi ya. Apalagi kalau udah bekerja ya kan, udah mulai malas gitu kan, belajar lagi ya. Nah artinya kita juga sekarang merangkul mahasiswa-mahasiswa prodi
aktuaria untuk sejak dini ikut ujian sebenarnya. Oh, jadi di awal mungkin semester 2, 3 mereka mulai jadi ujian. kita juga support mereka atau encourage mereka untuk ambil ujian secepatnya. Mungkin masih kuliah, masih fresh kan ya Mas Edi ya, supaya begitu kerja mereka udah nggak banyak lagi mata ujian yang harus diikutin. Nah, dan kita juga melakukan penyetaraan gitu loh. Ya, artinya untuk silabus atau mata kuliah yang sama dengan mata ujian ya, dengan kriteria akreditasi perguruan tingginya dan juga nilai minimum A gitu ya. Mahasiswanya kita bisa berikan penyetaraan, artinya nggak perlu ikut ujian lagi untuk mata kuliah. Langsung diakui bahwa dia lulus mata ujian dia lulus itu. Ya, jadi kita melakukan itu juga untuk melakukan akselerasi jumlah aktuaris di Indonesia. Berapa kampus Pak yang program penyetaraan? Sekarang, nah dari program studinya sendiri aktuaria ini sekarang ada kurang lebih 20 perguruan tinggi yang punya punya program studi aktuaria. Nah, yang sudah dilakukan penyetaran itu sekarang ini ada 8 perguruan tinggi. Bisa disebutkan? 7 dari perguruan tinggi negeri, 1 dari swasta. Ya, yang 7 ini adalah pelopor lah ya, program studi aktuaria Indonesia, mulai dari IPB, UI, ITB, UGM, ITS, dan juga Unpad Brawijaya. Ya, dan satu lagi yang swasta adalah Universitas Parahyangan. Nah, dari 7 dan plus 13 yang lain, jadi dari 8 ya, 8 plus 12 yang lainnya ini per tahunnya kita bicara mahasiswa aktuaria ini berapa ribu orang? Memang program studi ini kan memang ada sejarahnya juga nih Mas Edi ya. Waktu itu saat itu Otoritas Jasa Keuangan mengkampanyekan 1.000 aktuaris ya, bagaimana mencetak 1.000 aktuaris ya. Jadi saat itu yang perlu kita pikirkan adalah suplainya dari mana ya. Artinya apa? Kita perlu kerjasama dengan perguruan tinggi negeri ya. Jadi sejak saat itu ada kerjasama. Waktu itu OJK juga melakukan audiensi dengan Dikti ya. Dan sejak itu terbentuklah program studi aktuaria di 20 perguruan tinggi saat ini. Jadi sebenarnya kita di profesi ini senang sekali. Artinya banyak nanti ke depannya supply ini akan sangat tersedia gitu loh ya. Jadi kalau misalkan satu perguruan tinggi katakanlah meluluskan setiap tahun 50 aja lah ya. 50. Kalau 20 itu artinya udah ada berapa? 2.000 ya? Ya, 2.000 setiap tahunnya lulusan program studi aktuaria ya. Nah, inilah yang harus kita siapkan mereka Mas Edi ya. Pembekalannya untuk sertifikasi dan sebagainya gitu loh. Nah, mungkin dari itu nggak semuanya tertarik untuk menjadi aktuaris, ada juga gitu loh ya. At least katakanlah misalkan ya setengahnya lah ya. Kalau setahun 2.000, 1.000 ikut ujian gitu kan. Mungkin kita bisa bayangkan 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan itu kan udah jumlahnya kan udah bukan linear lagi, eksponensial gitu loh. Betul. Jumlahnya akan banyak, suplainya akan banyak gitu loh ya. Jadi saya sih sangat optimis ke depannya bahwa supply dari tenaga aktuaris itu akan lebih dari cukup harusnya. Program 1.000 aktuaris itu dimulai tahun berapa Pak? Seingat saya 2015 sampai 2017. Sekitar tahun itu ya. Artinya sudah, kalau sekarang kita bicara 2023 itu sudah berlangsung 6-7 tahun yang lalu. Iya, artinya kan mungkin program studi mereka 4-5 tahun lah paling lama mereka udah lulus kan, ya 4,5 tahun gitu. Artinya kita udah mulai berasa nih ya. Sekarang udah banyak lulusan-lulusan tersebut ya yang udah mulai ikut ujian. Makanya sekarang ada 3.900 student itu ya yang ada di data kita, bahwa artinya peminatan untuk ikut ujiannya udah mulai tinggi gitu loh ya. Tinggal mereka berkelanjutan sampai ASAI sampai FSAI nantinya. Kalau kita dibandingkan 4 tahun yang lalu berapa? Jadi kalau 4 tahun yang lalu itu ya jumlah tahun 2018 itu ya jumlah velo aja baru 280 ya Mas Edi ya. Nah sekarang udah ada 460-an ya. Artinya kan udah sampai double ya gitu ya. Nah ini kita lihat bahwa ke 5 tahun mendatang itu saya sih udah eksponensial lah saya ngeliatnya ya. Nah justru
sekarang yang kita siapkan adalah bagaimana mereka mempunyai kualitas yang bagus gitu. Ya. Artinya kalau udah banyak suplainya, kualitasnya harus kita jaga kan, ya kan. Artinya peminatannya udah bagus nih, ya. Mereka berasal dari program studi aktuaria, bukan dari non aktuaria gitu kan. Artinya mereka udah belajarnya aktuaria nih. Ilmu dasarnya udah ada. Ilmu dasarnya udah ada, harusnya basicnya mereka udah kuat. Ya, makanya saya melihat, saya optimis bahwa kedepannya bahwa Indonesia akan mempunyai jumlah aktuaris yang lebih dari cukup dan kualitas juga baik, Mas Edi. Kalau kita bicara yang film 460 itu, ini mereka tuh bekerja di mana saja sih? Nah, memang itu kendala kita saat ini. Memang penyebarannya yang dari yang 460 itu belum merata, Mas Edi. Ya. Jadi sebagian banyak konsentrasinya memang di perusahaan asuransi jiwa. Ya, kalau kita lihat data dari Otoritas Jasa Keuangan, ya hampir semua, mungkin 100% dari perusahaan asuransi jiwa ini sudah memiliki aktuaris perusahaan. Paling tidak satu aktuaris perusahaan. Minimal. Ya. Tapi rata-rata mereka mempekerjakan lebih dari satu perusahaan, lebih dari aktuaris di perusahaan tersebut. Ya. Karena apa? Tuntutan pekerjaan dari asuransi jiwa. Ya. Karena pertama mereka sudah memiliki fungsi kerja aktuaria, apalagi perusahaan multinasional, ya biasanya mereka juga kebutuhan pelaporannya juga tinggi dari induknya, ya, yang mempersyaratkan laporan-laporan itu diproduksi oleh aktuaris gitu loh. Makanya semakin besar perusahaan tersebut, biasanya jumlah aktuarisnya itu makin banyak gitu loh. Karena juga tuntutan pekerjaan yang berkaitan dengan aktuarianya juga tinggi, ya. Nah, itu makanya konsentrasi sampai saat ini banyak berkecimpung di asuransi jiwa. Di samping ada juga yang sebagian besar ada di kantor konsultan aktuaria. Ada kantor konsultan aktuaria. Jadi ada sekitar 29 kantor konsultan aktuaria. Dan ada juga yang di asuransi umum, asuransi sosial, asuransi jiwa syariah, di perguruan tinggi, bahkan di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi konsentrasi yang paling besar saat ini adalah di asuransi jiwa. Di perbankan, di multifinance nggak ada? Saat ini di perbankan belum, di data kita belum sampai kepada perbankan, ya. Mungkin ada juga, tapi mungkin kekhususan pengerjaannya mungkin bukan kekhususan mengenai pekerjaan aktuaria. Nah, ini semakin menarik nih. Tadi Pak Ade Bungsu kan mengatakan bahwa persebarannya yang enggak ini ya. Penyebarannya yang belum rata, betul. Nah, ada nggak sih Pak di aturan OJK itu minimal satu perusahaan berapa? Jadi ya berdasarkan OJK itu perusahaan asuransi itu jiwa ataupun umum harus memiliki satu aktuaris perusahaan. Minimal satu. Ya, yang akan dilakukan fit and proper tes pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum disahkan menjadi aktuaris perusahaan, Mas Edi. Ya. Kalau di perusahaan itu punya lebih dari satu aktuaris, yang wajib fit proper hanya satu. Hanya satu, betul. Makanya tadi kalau ada perusahaan yang punya banyak, yang jelas yang wajib fit proper satu. Betul. Yang lainnya sesuai fungsi. Yang lainnya sesuai fungsi, pada itu pricing actuary, di manajemen risiko dan sebagainya. Nah Pak Ade, kalau tadi di asuransi jiwa mostly atau bila dikatakan 100% itu sudah punya aktuari dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian asuransi umum ini sampai dalam tanda petik ya harus dipaksa OJK law enforcement-nya harus dikuatkan sehingga mereka harus dipaksa harus punya aktuari. Apakah memang karakter bisnis asuransi umum itu selama ini sebagian tuh nggak perlu aktuari? Ya, mungkin ini memang kultur sebelumnya ya, Mas Edi ya. Jadi mengenai produk-produk yang dijual, ya juga kekompleksitasan dari pengelolaan risikonya dari umum dan jiwa, ada karakteristik yang berbeda. Memang sebelumnya produk-produk yang dijual tuh lebih simpel lah, ya. Produk 1 tahun selesai, 1 tahun selesai, ya. Paling selain itu diperpanjang dan sebagainya. Kalau di asuransi jiwa itu kan produk itu periode asuransinya itu rata-rata lebih dari setahun kan, Mas Edi ya. Bahkan ada yang seumur hidup gitu loh. Nah, makanya diperlukanlah aktuaris untuk memperhitung valuasinya kan, ya, dan sebagainya, tingkat-tingkat rasio keuangannya dan sebagainya. Memang dulu di asuransi umum itu nggak sebegitu kompleks gitu loh. Nah,
belakangan ini kan mulai kompleksitas produknya juga semakin tinggi kan. Periode asuransi yang dipasarkan juga lebih dari setahun ya. Misalkan asuransi kredit dan sebagainya itu kan dia melekat ke kredit yang diberikan kan kepada nasabah kan. Kalau 5 tahun ya 5 tahun asuransinya, kalau 10 tahun 10 tahun dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal itulah yang sekarang itu kebutuhan aktuaris untuk asuransi umum pun mendesak ya. Artinya semakin kompleks produk-produk yang dijual ya. Kemudian juga selain itu juga adanya FRS 17 atau PSAK 74 nantinya yang pengerjaan itu dikerjakan oleh seorang tenaga aktuaris ya. Dan laporannya harus dapat sentuhan. Betul, dan itulah tuntutan itu yang artinya sebenarnya apa yang OJK lakukan ingin membantu asuransi umum mempersiapkan nantinya pada saat PSAK 74 itu diwajibkan. Ya, jadi sebenarnya kan secara peraturan sudah ada ya. Sudah lama ya. Sudah dari 2017 sebenarnya. Mungkin law enforcement-nya baru diketatkan sekarang karena kebutuhannya semakin mendesak, Mas Edi ya. Artinya kalau nanti nggak punya aktuaris perusahaan, siapa yang akan melakukan perhitungan tersebut? Siapa yang melakukan pengukuran risiko tersebut gitu loh. Jadi ada persoalan kompleks yang akan dihadapi perusahaan jika dia tetap nggak punya aktuaris. Betul. Nah, memang kendalanya kenapa sih mereka banyak terkonsentrasi di asuransi jiwa gitu loh. Ya memang sebagian besar di asuransi umum itu banyak juga yang belum terbentuk fungsi kerja aktuaria, Mas Edi, ya. Sebelum-sebelumnya ya, karena kesederhanaannya dalam pengelolaan risiko dan produk tadi mereka merasakan fungsi aktuaria tidak dibutuhkan gitu loh ya. Nah, inilah yang kita melakukan edukasi PAI dan juga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia melakukan edukasi kepada perusahaan-perusahaan asuransi umum untuk bagaimana membentuk fungsi kerja aktuaria dengan melalui workshop dan sebagainya, mempersiapkan juga mereka. Jadi begitu punya aktuaris nih yang sampai Desember 2023 nanti wajib, mereka juga harus disiapkan kan apa istilahnya nomenklaturnya gitu loh ya, apa yang harus mereka kerjakan gitu loh, jangan sampai mereka masuk tuh bengong-bengong nggak tahu akhirnya keluar lagi gitu loh. Nah itu yang kita bersama kerjasama dengan AUI juga melakukan pelatihan-pelatihan tersebut, workshop ya, teman-teman dari AUI juga anggota-anggota dari PAI, aktuaris di AUI senior juga melakukan pelatihan-pelatihan edukasi kepada anggota AUI bagaimana membentuk fungsi kerja aktuaria, jadi apa yang harus dilakukan, pedoman-pedomannya dan sebagainya gitu Mas Edi. Itu mulai kapan Pak program itu? Kita mulai sejak tahun ini ya. Jadi sejak adanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan di bulan Januari 2023 ini mengenai law enforcement, mengenai wajibnya aktuaris perusahaan di setiap perusahaan asuransi, kita sudah mulai bekerja sama dengan AUI bagaimana mempercepat terbentuknya adanya aktuaris perusahaan di asuransi umum ya. Jadi kita kerjasama juga dan kita juga menambah jumlah jadwal ujian Mas Edi ya, yang tadinya setahun hanya 3 kali. Nah mulai Juli ini kita hampir setiap bulannya ada tambahan jadwal ujian untuk membantu calon-calon aktuaris yang saat ini bekerja di asuransi umum. Mungkin ada yang kurang 1 ujian, 2 ujian ya. Harapannya dalam tahun ini mereka dapat bisa menyelesaikan sisa yang belum sempat lulus gitu ya. Kita kasih jadwal ujian frekuensi lebih banyak. Ya. Sehingga bisa memenuhi kualifikasi. Betul. Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai ajun ya, mungkin kurang 1 atau 2 ujian untuk ke fellow, kita bantu akselerasi untuk ikut ujian lebih sering. Kalau nggak lulus, bulan depannya ikut lagi. Nggak lulus ikut lagi sampai dia lulus itu. Sampai Desember ini kita lakukan penambahan jumlah jadwal ujian. Nah, kan yang disebut aktuaris itu yang sudah fellow. Betul. Tadi ada beberapa asuransi umum yang selama ini belum punya, tapi mereka rata-rata memang sama skill 0 belum punya, atau mereka udah punya ajun atau? Jadi bervariasi ya. Ada yang sudah punya ajun ya, ada yang sama sekali belum punya ya. Nah, yang sudah punya ajun ini kita bantu untuk mempercepat kelulusannya dengan menambah jumlah ujian. Artinya kalau dia nggak lulus, dia nggak harus nunggu 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi gitu.
bulan depannya langsung bisa langsung ikut lagi gitu loh. Nah, Pak, saya pengen tahu dari sisi penyedia tenaga gitu ya, penyedia SDM-nya. Ini yang mereka yang belum punya ini ada kecenderungan ngambil yang baru, artinya mendidik yang baru, atau mereka ngambil dari perusahaan yang lain? Ya, jadi artinya terjadilah mekanisme pasar lah, maksudnya di situ ya. Pasar transfer lah. Ya, harapannya juga kita artinya juga nggak terjadi bajak membajak lah. Kalau cuma pindah-pindah di antara asuransi umum sama juga bohong gitu kan. Kita maunya kan justru ada yang pindah nih, istilahnya dari yang udah kepadatan gitu ya, ke densitasnya tinggi ya ke yang agak kosong gitu loh, kan. Artinya ada juga yang berpindah dari sektor jiwa mulai masuk ke sektor umum ya, dan ada juga yang mereka mengejar yang ajun-ajunnya yang dari internal untuk cepat menjadi lulus ya. Jadi kita juga ada kesepakatan gitulah sampai Desember ini kita larang dulu untuk melakukan bajak membajak lah. Dari sesama asuransi umum gitu. Sesama asuransi umum. Iya, karena apa? Ini masih renggang ya pasarnya. Iya, jadi belum padat ya. Untuk menghindari bajak membajak, jadi artinya kita nggak akan kasih rekomendasi nih dari PAI untuk fit and proper misalkan. Kalau dia cuma ngambil dari tempat pindah dari asuransi umum lain ke satu asuransi umum, karena itu tujuannya bukan itu kita gitu loh. Ya kan? Jadi kita freeze dulu sampai Desember itu, kita sepakat dulu dengan AUI bahwa supaya tidak terjadi bajak membajak ya sampai Desember kita istilahnya discourage mereka ya untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi dipaksa kalau mau membajak silakan dari asuransi jiwa atau dari konsultan aktuaria ya. Kalau itu boleh ya. Jadi itu hukum pasar lah gitu ya kan. Karena itu hak juga kan misalnya setiap orang punya hak yang sama gitu loh. Nah, artinya kan kalau kita bicara seperti transfer pemain bola di Eropa yang kemudian kemarin diacak-acak sama Saudi Arabia itu kan ini menjadi makin sempit kan peluangnya. Artinya jadi mereka hanya bisa mengambil dari asuransi jiwa atau dari konsultan aktuaria. Kita tahu asuransi jiwa sebagian besar yang multinational company standar gajinya seperti apa. Nah, besar gaji aktuaria ini gede nggak sih? Jangan-jangan nanti direktur perusahaan asuransi umum banyak yang kalah nih. Ya, jadi kalau kita bicara soal remunerasi sebenarnya relatif ya. Ya mungkin semakin senior ya, mungkin ya hukum pasar aja lah. Maksudnya semakin senior seorang aktuaris itu mungkin harganya ya juga semakin tinggi ya. Jadi sebenarnya saya juga sosialisasikan sudah banyak loh istilahnya aktuaris muda sebenarnya ya, yang dengan pengalaman kerja 3 tahun, 4 tahun, mungkin baru di level manajerial dan sebagainya. Itu normal kok, rate-nya normal gitu loh ya. Jadi saya lihat ini hanya kebutuhan akan supply dan demand gitu loh, ya kan. Ya kalau nyarinya yang senior ya mahal lah gitu loh ya. Jadi makanya saya bilang carilah yang di manager level, yang middle masih di middle gitu loh ya, punya pengalaman bagus ya, dan juga karena kan mereka kan juga punya standar remunerasi kan setiap perusahaan kan. Bukan serta-merta kalau dia aktuaris tapi masih manajer ya standar gajinya ya rata-rata lah ya, mungkin di atas sedikit dengan yang kualifikasi generalis karena kan mereka kategorinya spesialis kan. Spesialis, betul. Ya, tapi nggak yang istilahnya wah banget, tinggi banget gitu, tapi ada hukum pasar lah, mekanisme pasar juga terjadi di situ ya. Artinya makanya saya juga dengan teman-teman yang bekerja di perusahaan asuransi umum juga yuk kita coba hunting yang middle level nih gitu loh ya. Mereka punya pengalaman, ya punya kualifikasi ya, dan istilahnya remunerasinya juga nggak setinggi yang senior gitu loh ya. Kalau cari yang senior ya mahal lah gitu loh. Tapi kalau di level yang sama nih Pak, level manajerial yang sama gitu, memang tinggi ya? Ya, karena memang ini kan profesi ya, Mas Edi ya. Jadi bukan generalis kan, mereka spesialis kan, ya istilahnya kayak dokter lah gitu ya. Karena belajarnya juga khusus gitu ya. Memang kalau kita bandingkan profesi aktuaris bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun di dunia bahwa rate istilahnya skala remunerasinya memang masuk 5 besar gitu loh ya. Jadi bukan masalah sombong banget, memang
istilahnya memang peminatannya nggak banyak gitu loh, Mas Edi, ya kan? Iya. Jadi kita nggak bisa nyalain juga, memang peminatannya nggak sebanyak profesi lain misalkan gitu kan. Memang peminatannya yang nggak terlalu besar gitu loh ya. Ini aja kita coba akselerasi aja, paling nambahnya baru 200, 300 gitu kan. Artinya kita melihat bahwa ini relatif lah ya. Kalau memang itu membludak juga supply-nya nanti, justru kita lagi pikirkan ya 5 tahun ke depan supply itu besar. Mau kemana nih mereka nih? Nah, gitu loh, supply ya. itu dari tadi ya, kalau kita bicara prodi yang ada di 20 perguruan tinggi, kemudian juga pada saat itu mungkin mereka sudah banyak yang lulus, kemudian pada ngambil, apalagi yang kesetaraan tadi. Betul. Sehingga benar-benar mungkin akan ada ribuan ya, 5 tahun lagi. Iya, mungkin 5 tahun lagi udah bisa 1.000 atau 1.500 sampai 2.000 bahkan. Nah, kalau gitu itu terjadi, dan kalau yang harus pikir, masalahnya beda lagi tuh kan, Mas Edi kan, kita di profesi nih, mau kemana mereka kita salurkan, gitu kan. Nah, makanya kita juga persiapkan mereka, kualitasnya mereka, ya. Dan kita juga lihat, saya juga bergembira bahwa di amanat Undang-Undang P2SK itu kan beberapa institusi diperlukan fungsi kerja aktuaria ya, Mas Edi ya, yang akan dipersiapkan dalam 3 tahun ke depan, misalkan di Kementerian Keuangan, di Otoritas Jasa Keuangan ya, dan instansi institusi lainnya gitu. Artinya saya melihat bahwa mereka harusnya akan terserap nantinya di apakah itu di industri komersial ataupun sebagai regulator misalkan. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran ya, teman-teman mahasiswa prodi aktuari yang baru 1-2 semester masuk kuliah, wah nanti pas saya lulus ini udah berlebih gitu, nggak perlu ada kekhawatiran itu, karena pertama industri ini tetap butuh. Dan sebenarnya kalau kita bicara ilmu aktuaria itu tidak hanya dibutuhkan untuk di industri asuransi atau industri asuransi. Betul. Bisa bekerja di bidang manapun, karena ilmu dasarnya. Cuma kalau Anda pengen jadi aktuaris, harus ikut sertifikasi dari PAI. Jadi ini lebih khusus lagi. Nah, Pak, berapa sih kalau kita bicara standar remunerasi yang paling rendah lah gitu? Kalau standar remunerasi relatif lah, Mas Edi ya, perusahaannya juga besar ya, bisnisnya bagus, biasanya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau misalkan katakanlah untuk fresh graduate lah ya, saya lihat juga itu average sama kok, Mas Edi. Misalkan untuk di fungsi kerja aktuaria gitu loh ya, mungkin fresh graduate officer itu remunerasi di angka 7 juta, 8 juta misalkan, hampir sama kok ya. Nah, mungkin setelah mereka kualifikasi semakin berpengalaman dan kekhususan dan punya sertifikasi ya, insentifnya akan lebih berbeda ya. Karena perusahaan juga sangat kompetitif, Mas Edi. Jadi kalau setiap ada perusahaan yang lulus satu ujian dinaikin gajinya, satu mata ujian, untuk juga memberikan insentif supaya dia juga lebih cepat gitu loh ya. Nah itu juga salah satu strategi perusahaan-perusahaan besar biasanya, kalau udah punya calon-calon fellow dikasih insentif lah, lulus 1 saya naikin gajinya sekian, lulus jadi 2 sekian. Bukan sekedar biaya ujiannya dibayarin, bukan sekedar ujiannya, ketika dia lulus mata ujian itu remunerasinya juga mereka perbaiki gitu loh ya, sambil juga untuk retention mereka kan, retention programnya mereka gitu ya. Tapi Pak, bocoran dong. Memang sudah ada yang kasak kusuk mau ngambil dari asuransi jiwa gitu ke asuransi umum? Ada juga ya. Tapi kan balik lagi, mereka yang melihat bahwa mereka willing istilahnya untuk terjun masuk ke asuransi umum, sangat tertarik mereka karena variasinya juga berbeda, jenis-jenis risikonya juga berbeda ya. Ilmu dasarnya sama ya, Mas Edi, tapi karakteristik risikonya berbeda. Bisnisnya ya. Beda. Kalau di jiwa itu kan objeknya makhluk hidup gitu ya. Nah kalau di kerugian kan lebih kepada objek benda mati kan. Apakah itu properti ya, shipping dan sebagainya. Jadi risiko yang dipelajari itu juga menarik buat mereka. Jadi kalau aktuaris ini mereka nih suka tantangan belajar hal baru, Mas Edi ya. Passionnya begitu. Ya, jadi artinya kalau harusnya kalau dengan adanya sosialisasi kebutuhan atas asuransi di umum itu, saya yakin sih mungkin 2-3 tahun ke depan tuh mereka akan
luber di asuransi umum gitu loh. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Desember ya deadline-nya fit and proper test Ya. OJK. Dari sisi PAI melihatnya apakah deadline itu akan semua perusahaan asuransi akan comply? Ya, kita dari sisi profesi Persatuan Aktuaris Indonesia, kita kerjasama dengan AUI ya, juga dengan Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana melakukan akselerasi. Yang pertama dari PAI adalah menambah jumlah ujian, jadwal ujian ya. Kemudian juga dari sisi supply-nya juga kita melakukan seperti akselerasi dari mahasiswanya yang kita kasih penyetaraan gitu ya, dan juga pelatihan. Mas Edi, itu yang paling penting sebenarnya kerjasama kita dengan AUI itu untuk melatih perusahaan-perusahaan ini membentuk fungsi kerja aktuaria ya. Jadi teman-teman aktuaris yang ada di AUI itu juga mereka giat melakukan sosialisasi, edukasi, menyelenggarakan workshop. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan aktuaris gitu loh di perusahaan asuransi umum. Jadi itu penting buat mereka ya. Harapannya kita juga berharap mungkin sampai Desember nanti paling tidak sudah mengajukan lah ya calon-calon aktuaris perusahaannya gitu. Walaupun ya, nanti belum semuanya bisa Desember dilakukan fit and proper, paling tidak mereka sudah mengajukan lah ya. Itu yang kita harapkan, ada dulu nih orangnya gitu loh ya. Jangan sampai Desember tuh baru nyari gitu. Nanti jadi PAI gitu. melihatnya tidak akan ada yang kena sanksi ya? Ya harapannya kita sih berharap nggak ada yang kena sanksi lah Pak ya. Kita sama-sama, kita punya tanggung jawab yang sama, profesi juga kita juga membantu supply-nya seperti apa ya, juga membantu pembentukan fungsi aktuaria di perusahaan-perusahaan. Sama-sama kalau kita kerjasama, saya yakin kita bisa penuhi kewajiban itu Pak. Mas Edi, ya. Terima kasih Pak Ade Bungsu, ngobrol singkatnya tentang aktuaris. Mungkin banyak hal yang kita belum sempat bicarakan gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang. Sama satu lagi Mas, sebenarnya gini, banyak juga teman-teman ya yang sudah aktuaris, yang muda-muda itu kadang-kadang nggak tahu, oh dicari ya buat asuransi umum ya. Banyak sebenarnya yang cari pekerjaan juga gitu loh ya. Jadi makanya kemarin kita juga melakukan sosialisasi, biasanya hanya dari mulut ke mulut kan, ya kan, dari pertemanan gitu loh ya. Kita juga melakukan sosialisasi bahwa di asuransi umum ada perusahaan-perusahaan yang sedang mencari aktuaris gitu loh. Jadi yang kita targetkan itu adalah aktuaris mudanya lah ya. Artinya juga kita ingin mengedukasi mereka yang masih muda, mungkin rate-nya belum mahal gitu loh Mas Edi ya. Artinya masih terjangkau lah. Nah, terjangkau lah. Ya kalau yang senior-senior udah kemahalan kan. Jadi hunting lah yang masih muda-muda punya pengalaman 3 tahun, kan persyaratannya adalah paling tidak 3 tahun pengalaman bekerja ya. Mereka sudah fellow gitu loh Mas Edi. Kalau saya direktur perusahaan asuransi umum belum punya aktuaris, saya bisa datang ke PAI untuk bantu saya cariin dong gitu. Ya biasanya nggak, ya kita juga nggak mau lah nanti dimarahin sama perusahaan yang lain ya. Jadi biasanya sih silakan cari dari mulut ke mulut teman-temannya aktuaris juga gitu kan ya. Nggak boleh dong nanti kita ngerusak dimarahin perusahaan yang lain dong. suruh hunting ke perusahaan ABC nggak boleh lah, ya kan. Jadi makin seru kita bicara tentang aktuaris karena banyak hal yang bisa dikulik sebenarnya Pak Ade Bungsu ya. Ini profesi yang lama, tetapi banyak dari masyarakat kita yang tidak begitu tahu tentang profesi ini. Bahkan di industri yang sebenarnya butuh mereka pun, ternyata selama ini juga banyak yang tidak paham bahwa mereka sebenarnya butuh aktuaris karena cara berbisnisnya, karakter bisnisnya yang praktek selama ini, dan ini harus berubah. Terima kasih lagi Pak Ade Bungsu atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga teman-teman yang nonton program ini, yang masih tadi 3.900 student, yang artinya mungkin baru 1 mata ujian, ya segera kejar, apalagi sekarang bulan Oktober, masih ada November, Desember, masih ada 2 kali ujian kan? Masih ada 2 kali ujian. Jadi bagi Anda yang baru 3 Desember nanti bisa selesai 5 gitu kan. Jadi ini dunia yang sangat menggiurkan, karena Pak Ade Bungsu meskipun malu-malu tadi nggak mau nyebut berapa remunerasinya, tapi satu yang bisa dipegang di Amerika, yang kita sebagai patokan negara yang sudah mapan industri keuangannya,
aktuaris adalah salah satu profesi yang masuk 5 besar menerima remunerasi. Di Indonesia mungkin juga ya kurang lebih sama lah. Kita kan gambaran cerminan dari yang dari. Jadi sahabat TV Asuransi, kalau Anda yang pengen jadi aktuaris masih ada waktu untuk ngambil program ujiannya. Kalau Anda pengen anaknya jadi aktuaris, silakan. Ada 20 perguruan tinggi yang punya program studi aktuaria. Beberapa di antaranya sudah ada penyertaan sehingga nanti mungkin pada saat anaknya lulus tinggal 1-2 mata ujian untuk menjadi associate. Nah, kita hanya menyebarkan optimisme bahwa satu, industri asuransi akan komplai pada saatnya. Yang kedua, jumlah aktuaris kita sebenarnya cukup, cuma persebarannya yang belum merata dan mungkin ke depan akan bisa lebih merata. Semoga ini kabar baik bagi industri asuransi kita dan tentunya bagi Anda, nasabah perusahaan asuransi, bahwa nanti perusahaan asuransi akan lebih prudent dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adik Bungsu, sekali lagi terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, luar biasa. Dan sahabat TV Asuransi, sampai bertemu lagi dalam program Bincang-Bincang Podcast TV Asuransi dengan tema yang juga tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.